Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen komunikasi proyek. Berikut nama anggota kami, yaitu ada Alifa Fidela, Hana Pertiwi, Indah Cahya Resti, dan Muhammad Fani Nur Rashid. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pentingnya manajemen komunikasi proyek. Ada ancaman terbesar terhadap keberhasilan setiap proyek adalah kegagalan untuk berkomunikasi. Kemudian, budaya kita tidak menggambarkan IT profesional sebagai komunikator yang baik. Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa IT profesional harus bisa berkomunikasi secara efektif untuk berhasil dalam posisi mereka. Yang terakhir yaitu kemampuan verbal dan kemampuan non-teknis yang kuat adalah faktor kunci dalam kemajuan karir di IT profesional. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen komunikasi proyek, yaitu untuk memastikan pembangkitan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan tepat. Proses utama dalam manajemen komunikasi proyek. Ada 3, yang pertama yaitu perencanaan manajemen komunikasi, yang melibatkan penentuan informasi dan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, mengelola komunikasi, yaitu menciptakan, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan membuang komunikasi proyek berdasarkan rencana manajemen komunikasi. Yang ketiga, mengontrol komunikasi, yang melibatkan pemantauan dan pengendalian komunikasi proyek untuk memastikan bahwa kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan terpenuhi. Ini adalah ringkasan manajemen komunikasi proyek. Ada planning atau perencanaan, prosesnya yaitu perencanaan manajemen komunikasi. Output dari proses ini yaitu rencana manajemen komunikasi dan juga pembaruan dokumen proyek. Lalu ada eksekusi, prosesnya yaitu mengelola komunikasi. Output dari proses ini yang pertama yaitu ada komunikasi proyek, pembaruan dokumen proyek, pembaruan rencana manajemen proyek, dan juga pembaruan aset proses organisasi. Lalu monitoring dan controlling. Prosesnya yaitu mengontrol komunikasi. Output dari proses ini yaitu mengetahui informasi kinerja dari pekerjanya, yaitu jika ada perubahan permintaan, lalu ada pembaruan dokumen proyek, dan juga pembaruan aset proses organisasi. Ini dilakukan hingga proyek selesai. Kunci komunikasi yang baik. 1. Manajer proyek mengatakan mereka menghabiskan sebanyak 90% dari waktu mereka untuk berkomunikasi. Kedua, berfokus pada kebutuhan komunikasi, kelompok, dan individu. 3. Metode formal dan informal untuk berkomunikasi. 4. Memberikan informasi penting secara efektif dan tepat waktu. 5. Mengatur tempat untuk menyampaikan berita buruk. 6. Memahami jumlah saluran komunikasi. Perencanaan manajemen komunikasi. Setiap proyek harus termasuk dalam beberapa rencana manajemen komunikasi, sebuah dokumen yang memandu proyek komunikasi. Rencana manajemen komunikasi bervariasi dengan kebutuhan proyek, tetapi beberapa tipe dari rencana yang ditulis harus selalu disiapkan. Untuk proyek kecil, rencana manajemen bisa menjadi bagian dari kontrak tim. Untuk proyek besar, itu harus dipisahkan dari dokumen. Isi rencana manajemen proyek, yaitu komunikasi stakeholder dibutuhkan. Adanya informasi dikomunikasikan termasuk format, isi, dan tingkat atau rincian. Kemudian, siapa yang akan menerima informasi dan siapa yang akan membuat. Adanya metode yang disarankan atau teknologi untuk menyampaikan informasi. Adanya frekuensi dari komunikasi, adanya prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah, adanya prosedur revisi untuk memperbaharui rencana manajemen komunikasi, dan adanya sebuah daftar istilah umum. Berikut contoh analisis pemangku kebijakan untuk proyek komunikasi.
Dapat Anda lihat pada contoh tabel berikut ini. Ada stakeholder, dokumen name, dokumen format, contact person, and due. Di situ dapat kita lihat adanya manajemen pelanggan dengan nama dokumen laporan status bulanan dengan format hard copy and meeting contact person Tina and Tom dan terjadi pada awal bulan. Dan Anda dapat lihat adanya staf pelanggan, staf teknikal pelanggan, manajemen internal, dan seterusnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah bagian besar dari pekerjaan manajemen proyek, yaitu mendapatkan informasi proyek ke orang yang tepat pada waktu yang tepat dan bermanfaat. Adalah sama pentingnya dengan pengembangan informasi di tempat pertama. Pertimbangan sangatlah penting, termasuk penggunaan teknologi, metode yang tepat, dan media untuk digunakan, dan juga pelaporan kinerja. Berbicara tentang manajemen komunikasi, sangat erat kaitannya dengan teknologi. Pada zaman sekarang ini, menyampaikan informasi jarak jauh dengan waktu yang cepat bukan suatu ketidakmungkinan lagi. Karena pada era sekarang terdapat banyak layanan untuk menyampaikan informasi. Contohnya WhatsApp, Skype, Zoom, dan lain-lain. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan penciptaan dan distribusi. Teknologi dapat memfasilitasi proses menciptakan dan mendistribusikan informasi bila digunakan dengan baik dan benar. Hal ini penting untuk memilih metode komunikasi yang tepat dan media yang baik dan benar, agar informasi tersebut tidak bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab. Klasifikasi dari metode komunikasi. Yang pertama, komunikasi interaktif, yaitu dua orang atau lebih berinteraksi untuk bertukar informasi melalui pertemuan, panggilan video, ataupun konferensi video. Kebanyakan cara ini sangat efektif untuk memastikan pemahaman umum. Yang kedua, mendorong komunikasi. Informasi dikirimkan atau didorong ke penerima tanpa permintaan. Contohnya, email, fax, surat suara, dan sarana lainnya. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi yang disebarkan. Informasi yang disebarkan belum tentu bisa dipahami. Seperti contohnya, e-learning. E-learning berisi informasi, tetapi ada kebanyakan orang yang tidak mengerti dari informasi yang disebarkan oleh e-learning tersebut tanpa ada orang yang mengajari mereka. Contoh lain lagi, informasi yang berasal dari web. Web adalah suatu sarana untuk mencari informasi, tetapi belum tentu informasi tersebut valid atau bisa dipahami oleh orang lain. Laporan kinerja. Yang pertama, pelaporan kinerja stakeholder. Diberitahu tentang bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, laporan status. Menjelaskan di mana proyek tersebut berdiri pada titik tertentu dalam waktu laporan. Yang ketiga, kemajuan. Menggambarkan apa tim proyek telah mencapai targetnya selama periode waktu tertentu. Yang keempat, perkiraan atau memprediksi suatu proyek masa depan dan kemajuan berdasarkan informasi masa lalu dan juga tren. Mengendalikan komunikasi. Tujuan utama dari mengendalikan komunikasi adalah untuk memastikan aliran optimal informasi di seluruh siklus. Manajer proyek dan tim proyek harus menggunakan berbagai sistem pelaporan, penilaian ahli, dan pertemuan untuk menilai seberapa baik komunikasi bekerja. Jika masalah ada, manajer proyek dan tim perlu mengambil tindakan, yang sering membutuhkan perubahan pada proses sebelumnya, perencanaan dan pengelolaan komunikasi proyek. Hal ini sering bermanfaat untuk memiliki seorang fasilitator dari luar tim proyek, menilai seberapa baik komunikasi bekerja.
Saran untuk meningkatkan proyek komunikasi. Yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, menjalankan pertemuan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan email dan teknologi lainnya secara efektif. Yang terakhir, gunakan template untuk komunikasi proyek. Menggunakan software untuk membantu proyek komunikasi. Yang pertama, ada banyak perangkat lunak untuk membantu dalam proyek komunikasi. Yang kedua, saat ini banyak orang telecommute atau bekerja jarak jauh setidaknya paruh waktu. TCAS di George Washington University memperkirakan bahwa pada 2019, 30% dari AS pekerja sektor swasta bisa bekerja dari rumah perangkat lunak. Yang ketiga, manajemen proyek mencakup kemampuan baru untuk meningkatkan komunikasi maya. Yang terakhir, sementara teknologi dapat membantu dalam proses komunikasi, itu bukan yang paling penting. Jauh lebih penting adalah meningkatkan kemampuan organisasi untuk berkomunikasi, yang sering melibatkan perubahan budaya. Sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.